Sudah lebih dari 3 kali serangan besar, dan kali ini, gelombang keempat dari Iran kembali mengguncang Israel. Ratusan rudal balistik meluncur ke Tel Aviv dan Haifa, menambah ketegangan yang sudah memanas di kawasan Timur Tengah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa dampaknya bagi Israel dan dunia? Selamat datang di channel ini. Jika kamu penasaran dengan perkembangan terbaru yang mengguncang dunia, kali ini kita akan bahas tentang serangan Iran ke Israel yang semakin meningkat. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Pada pagi yang cerah di Israel, langit yang sebelumnya tenang tiba-tiba bergemuruh dengan ledakan yang datang dari arah yang tak terduga. Gelombang serangan keempat dari Iran, yang telah memicu ketegangan selama beberapa pekan terakhir, akhirnya meletus dengan intensitas yang jauh lebih besar. Ratusan rudal balistik Iran, yang diluncurkan dari berbagai lokasi di wilayah mereka, menghantam dua kota utama Israel, Tel Aviv dan Haifa. Serangan ini bukan hanya sekadar pengingat dari ancaman lama yang mengintai, tetapi kali ini, dampaknya terasa lebih besar dan lebih mengkhawatirkan. Sebelum peristiwa ini, Israel sudah beberapa kali menerima serangan dari Iran, baik melalui rudal balistik maupun serangan udara. Namun, serangan gelombang keempat ini menyasar pusat-pusat strategis Israel dengan intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pemerintah Iran sendiri tidak merahasiakan keterlibatannya dalam serangan ini, yang mereka klaim sebagai tindakan pembalasan terhadap serangan-serangan Israel sebelumnya terhadap situs-situs di wilayah mereka, khususnya yang terkait dengan fasilitas nuklir dan militer. Tel Aviv, kota terbesar dan ibu kota ekonomi Israel, menjadi salah satu sasaran utama. Serangan terhadap Tel Aviv membawa dampak yang sangat besar, baik dari segi psikologis maupun fisik. Ribuan orang yang tinggal di Tel Aviv, serta wisatawan yang sedang berada di kota tersebut, langsung terkejut dengan ledakan yang memekakan telinga. Sistem pertahanan udara Israel, yang selama ini terkenal dengan kemampuannya dalam menghadapi serangan rudal, segera mengaktifkan sistem Iron Dome mereka. Namun, meskipun sistem ini sangat efektif dalam mencegat rudal-rudal kecil dan menengah, jumlah rudal yang ditembakkan oleh Iran kali ini sangat banyak, dan beberapa di antaranya berhasil melewati pertahanan tersebut, menyebabkan kehancuran yang cukup besar di beberapa bagian kota. Tidak hanya Tel Aviv yang terhantam, Haifa, yang terletak lebih jauh ke utara, juga menjadi target utama serangan tersebut. Haifa, sebagai pelabuhan utama dan kota industri, memiliki peranan vital dalam perekonomian Israel. Serangan ke Haifa menambah kerusakan yang lebih luas, mengingat kota ini juga merupakan salah satu pusat ekonomi dan industri yang sangat penting. Para ahli strategi militer Israel pun menyadari bahwa serangan-serangan yang tertuju pada Haifa dapat memengaruhi kemampuan negara itu untuk bertahan dalam jangka panjang, karena Haifa bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga memiliki sejumlah fasilitas militer yang sangat penting. Dalam sekejap, sirene-sirene peringatan berbunyi di seluruh Tel Aviv dan Haifa, memberitahu warga untuk segera mencari tempat perlindungan. Sebagian besar dari mereka yang berada di luar ruangan berlari menuju tempat perlindungan yang telah disediakan oleh pemerintah, sementara mereka yang berada di dalam gedung segera berlindung di ruang bawah tanah atau area yang dianggap aman. Banyak dari mereka yang belum pernah merasakan ketegangan sebesar ini, meskipun Israel sudah sering menghadapi ancaman serupa. Ini adalah gelombang serangan yang jauh lebih besar dan lebih terkoordinasi daripada yang pernah mereka alami sebelumnya. Bahkan setelah serangan pertama yang sangat dahsyat, serangan-serangan berikutnya masih terus berlangsung. Sejumlah rudal balistik dari Iran berhasil menembus wilayah pertahanan udara Israel, menghantam beberapa titik vital seperti gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, serta fasilitas penting lainnya. Di beberapa bagian Tel Aviv, ada laporan tentang kerusakan parah pada gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan utama. Begitu juga dengan Haifa, yang mengalami kerusakan hebat pada pelabuhan dan beberapa instalasi industri yang menjadi jantung ekonomi Israel. Keadaan menjadi kacau balau. Jalan-jalan yang biasanya padat dengan aktivitas, kini tampak kosong dan sepi, dengan hanya sedikit kendaraan yang terlihat berusaha menghindari reruntuhan bangunan. Serangan ini bukan hanya menunjukkan kemampuan militer Iran yang semakin maju, tetapi juga menunjukkan betapa rapuhnya situasi di kawasan Timur Tengah. Meskipun Israel memiliki sistem pertahanan udara yang sangat canggih, serangan kali ini membuktikan bahwa tak ada negara yang benar-benar aman dari ancaman yang datang dengan begitu cepat dan masif. Dari sisi Iran, serangan ini adalah bukti dari kekuatan militer mereka yang semakin diperhitungkan di dunia internasional. Setelah serangan tersebut, media-media dunia langsung memberitakan dengan besar-besaran, dan masyarakat internasional pun mulai memperhatikan eskalasi yang terjadi antara kedua negara ini. Situasi di lapangan semakin memburuk ketika pihak militer Israel melaporkan bahwa beberapa rudal yang menghantam kawasan industri di Haifa mengakibatkan kebakaran besar. Bencana ini semakin memperburuk keadaan, karena selain menelan korban jiwa,
Kebakaran besar juga merusak infrastruktur yang sangat vital. Dalam waktu singkat, wilayah-wilayah tersebut terputus dari pasokan listrik dan komunikasi, membuat evakuasi menjadi semakin sulit. Sebagian besar warga yang selamat mulai mencari cara untuk melarikan diri ke daerah yang lebih aman, meskipun banyak dari mereka yang kesulitan keluar dari kota karena kerusakan pada infrastruktur transportasi. Kejadian ini juga memperburuk rasa ketidakpercayaan dan ketegangan antara Israel dan negara-negara di kawasan Timur Tengah, khususnya Iran. Dalam beberapa jam setelah serangan, sejumlah pejabat dari berbagai negara mulai mengeluarkan pernyataan kecaman terhadap tindakan Iran. Namun, di sisi lain, Iran menyatakan bahwa serangan tersebut adalah bentuk pembalasan atas serangan-serangan Israel terhadap fasilitas nuklir mereka. Dalam pidato yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ia menegaskan bahwa negara mereka akan terus memperjuangkan haknya untuk mempertahankan diri dari ancaman luar, termasuk dari Israel. Pidato tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada tanda-tanda meredanya ketegangan antara kedua negara ini. Israel, yang sudah terbiasa dengan ancaman teroris dan serangan rudal, harus mengakui bahwa serangan kali ini adalah yang paling besar dan paling merusak dalam sejarah mereka selama beberapa tahun terakhir. Meski begitu, Israel tidak tinggal diam. Pemerintah Israel langsung mengerahkan pasukan pertahanan udara dan militer untuk membalas serangan ini, sementara Kepala Pemerintahan Israel, Benyamin Netanyahu, mengumumkan bahwa negara mereka tidak akan ragu untuk melanjutkan operasi militer untuk menghentikan ancaman dari Iran. Namun, yang menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat internasional adalah apakah serangan ini akan berubah menjadi perang besar, atau apakah masih ada ruang untuk diplomasi. Peningkatan ketegangan ini menimbulkan kecemasan di banyak negara besar dunia. Banyak negara yang mulai mendesak kedua negara untuk kembali ke meja perundingan, mengingat dampak dari konflik ini tidak hanya akan dirasakan oleh Israel dan Iran, tetapi juga oleh negara-negara tetangga dan seluruh dunia. Beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia, yang selama ini memiliki pengaruh besar di Timur Tengah, mulai menyarankan agar kedua negara segera mencari jalan damai, meskipun jalan menuju perdamaian tampaknya semakin jauh. Secara keseluruhan, serangan gelombang keempat dari Iran ini membawa dampak yang sangat besar, baik bagi Israel, kawasan Timur Tengah, maupun dunia secara keseluruhan. Meski sistem pertahanan Israel cukup kuat, serangan besar ini menunjukkan bahwa dalam perang modern, tidak ada yang benar-benar aman dari ancaman. Ketegangan ini membuka babak baru dalam konflik Israel-Iran yang sudah berlangsung lama, dan apakah akan ada solusi atau justru eskalasi lebih lanjut, itu masih menjadi pertanyaan besar bagi semua pihak yang terlibat. Namun, satu hal yang pasti adalah, dunia kini sedang menyaksikan salah satu momen paling krusial dalam sejarah Timur Tengah yang mungkin akan menentukan arah geopolitik di masa depan. Setelah ledakan besar yang mengguncang Tel Aviv dan Haifa, kondisi di lapangan menjadi sangat kacau. Masyarakat Israel yang telah terbiasa dengan ancaman serangan, kali ini merasakan dampak yang jauh lebih besar dan lebih menegangkan. Keadaan yang sebelumnya cukup tenang mendadak berubah menjadi krisis besar, dengan ribuan orang berlarian untuk mencari tempat berlindung. Serangan rudal balistik yang diluncurkan dari Iran ini tidak hanya mengenai target strategis, seperti gedung-gedung perkantoran dan fasilitas industri, tetapi juga menyasar area pemukiman padat penduduk, yang menyebabkan banyak warga sipil terjebak dalam reruntuhan bangunan. Warga yang terjebak di dalam gedung atau jalan-jalan utama segera berlari ke tempat-tempat perlindungan yang disediakan oleh pemerintah. Israel, yang memiliki infrastruktur perlindungan sipil yang baik, segera mengaktifkan sistem perlindungan di seluruh kota. Namun, meskipun ada tempat berlindung, tidak semua warga dapat dengan cepat mencapai tempat-tempat tersebut. Banyak yang terlambat atau terjebak dalam kepanikan. Jalan-jalan utama Tel Aviv dan Haifa menjadi macet total, dengan kendaraan-kendaraan yang berhenti di tengah-tengah jalan atau berusaha keluar dari kota secepat mungkin. Keadaan semakin memburuk ketika jaringan komunikasi dan internet terputus di beberapa daerah, menghambat koordinasi dan proses evakuasi. Meskipun pemerintah Israel memiliki protokol yang ketat untuk menghadapi serangan semacam ini, kali ini situasinya lebih rumit. Ledakan yang terjadi di pusat kota Tel Aviv menyebabkan beberapa bangunan tinggi runtuh, menutupi jalan-jalan utama dan memutus akses ke tempat-tempat perlindungan. Gedung-gedung yang sebelumnya terlihat kokoh, kini hancur berkeping-keping. Di jalan-jalan yang ramai, ada pemandangan yang sangat mengerikan, warga yang terluka, bangunan yang hangus terbakar, dan beberapa kendaraan yang hancur. Sementara itu, sistem Iron Dome yang biasanya sangat efektif dalam mencegat rudal, kali ini tidak mampu mencegat semua rudal yang masuk. Dalam beberapa laporan awal, diperkirakan lebih dari 30% rudal yang diluncurkan berhasil mencapai target mereka. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan serangan-serangan sebelumnya yang pernah terjadi. Di sisi lain, Haifa juga mengalami dampak yang sangat besar.
Sebagai salah satu pelabuhan utama Israel, Haifa memiliki fasilitas industri dan logistik yang sangat penting. Serangan ke Haifa bukan hanya merusak kota itu secara fisik, tetapi juga berdampak pada ekonomi Israel. Pelabuhan utama yang merupakan titik vital untuk perdagangan dan ekspor-impor internasional, kini terputus. Beberapa kapal yang berada di pelabuhan terkena dampak ledakan, sementara sejumlah pabrik dan fasilitas industri hancur. Ini menciptakan dampak domino pada perekonomian Israel, yang berpotensi mengganggu aktivitas perdagangan internasional dan produksi dalam negeri. Haifa, yang merupakan salah satu kota paling penting di Israel, kini berubah menjadi zona pertempuran yang penuh dengan reruntuhan dan kekacauan. Pemerintah Israel segera merespons dengan mengerahkan pasukan pertahanan dan menyusun rencana untuk melindungi lebih banyak daerah yang berpotensi diserang. Namun, dengan ledakan yang terjadi begitu cepat dan dalam jumlah yang begitu besar, mereka juga merasa kewalahan. Sistem pertahanan yang canggih, seperti Iron Dome dan sistem peluru kendali David Sling, tidak dapat menghalau semua ancaman. Bahkan dengan pertahanan yang kuat, ada kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh Israel. Serangan ini jauh lebih besar dan lebih terorganisir daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Di tengah kekacauan ini, masyarakat Israel mulai merasakan dampak psikologis yang sangat besar. Bagi banyak orang, serangan ini mengingatkan mereka pada masa-masa sulit di masa lalu, ketika mereka harus hidup dengan ancaman yang selalu ada. Namun, bagi sebagian besar generasi muda yang tidak pernah mengalami perang besar secara langsung, serangan ini merupakan pengalaman traumatis yang mengubah cara mereka memandang kehidupan. Teror yang mereka rasakan tak hanya datang dari suara ledakan yang memekakan telinga, tetapi juga dari ketidakpastian yang mereka hadapi. Ketakutan akan serangan lanjutan atau bahkan eskalasi perang semakin mencekam. Bagi mereka yang selamat dari serangan tersebut, tantangan berikutnya adalah menghadapi kekurangan sumber daya dan bantuan. Setelah ledakan pertama dan kedua, banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal atau terluka. Rumah sakit dan fasilitas medis di Tel Aviv dan Haifa segera kewalahan oleh jumlah korban yang terus berdatangan. Rumah sakit utama di kedua kota itu dipenuhi dengan orang-orang yang terluka parah, dan tidak sedikit dari mereka yang menderita luka bakar, cedera akibat runtuhnya bangunan, dan luka-luka serius lainnya. Sumber daya medis pun semakin terbatas, karena rumah sakit harus menangani begitu banyak korban dengan perlengkapan yang terbatas. Dalam beberapa jam setelah serangan, pemerintah Israel mengumumkan status darurat dan mendeklarasikan keadaan darurat nasional. Langkah ini diambil untuk memobilisasi semua sumber daya yang ada, baik dari sektor militer, medis, maupun sumber daya sipil. Di sisi militer, pasukan Israel mengerahkan unit-unit khusus untuk menangani serangan berikutnya dan memulihkan keadaan. Di sisi medis, tim medis dari seluruh penjuru negara dikirimkan untuk membantu di rumah sakit hospital besar di Tel Aviv dan Haifa. Bagi mereka yang terluka, ini adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan bantuan. Sedangkan bagi keluarga-keluarga yang kehilangan anggota, bantuan psikologis dan sosial mulai diberikan untuk membantu mereka mengatasi trauma yang mereka alami. Pemerintah Israel juga segera meminta bantuan dari negara-negara sekutu mereka, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Namun, meskipun bantuan internasional sangat dibutuhkan, situasi di lapangan sangat mendesak. Masyarakat Israel mulai mencari cara untuk bertahan dalam kondisi yang semakin memburuk. Banyak yang berbondong-bondong pergi ke tempat-tempat perlindungan sementara atau bergerak ke daerah yang lebih aman, meskipun mereka tahu bahwa ini bukan solusi jangka panjang. Sementara itu, pihak militer Israel memperkirakan bahwa Iran tidak hanya akan berhenti pada gelombang serangan keempat ini, tetapi juga kemungkinan besar akan meluncurkan serangan lanjutan dalam waktu dekat. Bagi banyak warga Israel, situasi ini menyadarkan mereka akan fragilitas hidup. Meskipun mereka telah lama hidup dengan ancaman serangan, kenyataan bahwa serangan kali ini sangat masif dan terkoordinasi, membuat banyak orang merasa cemas akan masa depan negara mereka. Di jalanan, ada banyak orang yang tampak tidak tahu harus berbuat apa. Mereka terjebak dalam dilema antara berusaha melindungi diri sendiri dan keluarga mereka, atau tetap berada di kota yang telah lama mereka anggap sebagai rumah. Namun, meskipun ada ketidakpastian, ada juga perasaan solidaritas yang kuat antara warga Israel. Meskipun kota-kota mereka hancur, mereka tetap berusaha untuk saling membantu dan bertahan bersama. Setelah serangan tersebut, seluruh dunia terfokus pada Israel. Media internasional melaporkan setiap detail dari peristiwa tersebut, dan opini publik mulai terbentuk. Banyak negara yang mengecam serangan ini, dengan beberapa negara bahkan menganggap tindakan Iran sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional. Sementara itu, Iran sendiri menanggapi serangan ini dengan tegas,
mengklaim bahwa mereka hanya membalas serangan Israel terhadap fasilitas mereka di masa lalu. Tindakan pembalasan ini, menurut mereka, adalah bagian dari hak mereka untuk mempertahankan diri dari ancaman yang terus mengintai. Namun, meskipun ketegangan meningkat, pertanyaan besar yang muncul adalah apakah kedua negara ini akan bisa menemukan jalan keluar dari konflik yang semakin rumit. Apakah serangan ini akan berujung pada konflik besar yang akan melibatkan negara-negara lain? Atau adakah kemungkinan untuk membuka kembali jalur diplomasi yang sudah lama terputus? Semua ini masih belum jelas, dan hanya waktu yang akan menjawabnya. Tapi, yang pasti, masyarakat Israel, yang baru saja merasakan serangan besar ini, harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang lebih buruk di masa depan. Setelah gelombang keempat serangan Iran ke Israel yang mengerikan, dunia internasional mulai memperhatikan dengan cermat perkembangan yang terjadi di Timur Tengah. Negara-negara besar, baik yang sekutu dengan Israel maupun dengan Iran, segera menanggapi serangan ini, dan respons mereka memberikan gambaran jelas tentang betapa seriusnya ketegangan ini. Serangan ini bukan hanya menjadi masalah bagi kedua negara, tetapi juga berpotensi mengubah peta geopolitik di seluruh kawasan dan bahkan dunia. Sejak awal serangan, banyak negara yang mengecam aksi Iran sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama Israel, segera mengeluarkan pernyataan keras, mengutuk serangan tersebut dan menyatakan dukungannya kepada Israel. Presiden Amerika Serikat saat itu menegaskan bahwa serangan ini adalah ancaman serius terhadap stabilitas di Timur Tengah, dan Amerika Serikat tidak akan tinggal diam dalam mendukung Israel. Selain itu, beberapa negara besar Eropa, termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman, juga mengeluarkan kecaman serupa, menyerukan agar Iran segera menghentikan tindakan agresifnya dan mengajak kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan. Namun, meskipun kecaman datang dari banyak negara, respons internasional terhadap serangan ini jauh dari kesepakatan yang seragam. Beberapa negara besar di kawasan Timur Tengah, seperti Rusia dan Cina, mengambil sikap yang lebih hati-hati. Mereka tidak serta-merta mengutuk Iran, tetapi justru mendesak agar pihak-pihak yang terlibat mencari solusi diplomatik untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Rusia, misalnya, yang memiliki hubungan strategis dengan Iran, mengingatkan Israel agar tidak mengambil langkah-langkah yang dapat memperburuk situasi dan meningkatkan ketegangan lebih jauh. Sementara itu, Cina juga mengingatkan dunia akan pentingnya menjaga stabilitas kawasan dan mendesak agar kedua belah pihak melakukan dialog tanpa intervensi eksternal yang berlebihan. Di sisi lain, negara-negara yang lebih mendukung Iran, seperti Suriah, Hizbullah di Lebanon, dan kelompok-kelompok militan lainnya yang memiliki hubungan erat dengan Iran, menganggap serangan ini sebagai langkah yang sah untuk membalas serangan Israel terhadap kepentingan Iran. Mereka melihat serangan tersebut sebagai bagian dari perjuangan Iran untuk membela diri terhadap apa yang mereka sebut sebagai intervensi agresif dari Israel dan Amerika Serikat di kawasan. Hizbullah, misalnya, langsung mengeluarkan pernyataan yang mendukung tindakan Iran, menyebutnya sebagai pembalasan terhadap tindakan penindasan Israel terhadap rakyat Palestina dan negara-negara yang memiliki hubungan dengan Iran. Namun, meskipun ada beberapa dukungan terhadap Iran, dampak serangan ini bagi hubungan internasional sangat besar. Negara-negara yang sebelumnya netral atau memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Iran mulai merasakan tekanan. Beberapa negara Teluk, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang selama ini memantau dengan cermat ketegangan antara Iran dan Israel, merasa semakin terancam dengan eskalasi ini. Mereka khawatir bahwa serangan ini bisa menjadi titik awal bagi konflik yang lebih luas yang melibatkan kekuatan besar di kawasan tersebut. Khususnya bagi Arab Saudi, yang selama bertahun-tahun memiliki hubungan dingin dengan Iran karena persaingan sektarian, Sunni versus Syiah, peristiwa ini semakin memperburuk ketegangan. Bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Israel dan Iran, seperti Lebanon, Yordania, dan Mesir, situasi ini semakin mengkhawatirkan. Mereka khawatir bahwa serangan ini bisa menyebabkan gelombang pengungsi besar-besaran, seperti yang terjadi selama konflik-konflik sebelumnya di Timur Tengah. Sebagai contoh, Lebanon, yang memiliki populasi besar pengungsi dari Suriah, khawatir akan dampak serangan ini terhadap kestabilan domestik mereka. Serangan ini bisa memicu ketegangan internal di dalam negeri, terutama mengingat kehadiran kelompok-kelompok yang pro-Iran seperti Hizbullah, yang memiliki pengaruh kuat di Lebanon. Sementara itu, Mesir dan Yordania, yang berbagi perbatasan dengan Israel, khawatir serangan ini bisa memperburuk keamanan di perbatasan mereka. Meskipun Mesir telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel sejak 1979, dan Yordania mengikuti pada tahun 1994, ketegangan yang muncul akibat serangan ini mengingatkan mereka akan kerentanan kawasan tersebut terhadap konflik besar. Kedua negara ini, yang memiliki kebijakan luar negeri yang cenderung moderat,
mulai mengingatkan Israel dan Iran untuk menahan diri dan menghindari tindakan militer yang bisa memperburuk situasi lebih jauh. Mereka menekankan pentingnya dialog multilateral untuk meredakan ketegangan yang meningkat ini. Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, segera mengadakan sesi darurat untuk membahas serangan ini. Dewan Keamanan PBB mengutuk tindakan kekerasan yang terjadi, tetapi seperti yang sering terjadi dalam situasi semacam ini, terdapat perbedaan tajam antara negara-negara besar mengenai solusi yang tepat. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mendesak untuk pemberlakuan sanksi lebih keras terhadap Iran, sementara Rusia dan Cina mengusulkan pendekatan yang lebih diplomatik dan memperingatkan terhadap penggunaan kekuatan militer. Ini menciptakan kebuntuan diplomatik di PBB, yang pada akhirnya menghasilkan resolusi yang lebih lemah dan kurang efektif untuk mengatasi akar masalah ketegangan ini. Dampak lebih lanjut dari serangan ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga oleh pasar global. Sebagai salah satu kawasan dengan cadangan minyak terbesar di dunia, ketegangan yang meningkat di Timur Tengah membawa kekhawatiran besar terhadap pasokan energi global. Harga minyak mulai merangkak naik, menciptakan kegelisahan di pasar energi. Banyak negara yang bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan gangguan dalam pasokan minyak. Negara-negara seperti Jepang, Tiongkok, dan negara-negara Eropa yang mengimpor energi dari kawasan tersebut merasa terancam dengan ketidakstabilan yang muncul. Kenaikan harga minyak juga mempengaruhi inflasi global dan daya beli masyarakat di banyak negara. Bagi Israel, serangan ini semakin memperburuk rasa ketidakpastian yang sudah mereka alami selama bertahun-tahun. Negara tersebut kini harus menghadapi kenyataan bahwa meskipun mereka memiliki salah satu sistem pertahanan militer terbaik di dunia, mereka tetap rentan terhadap ancaman yang datang dalam jumlah besar dan terorganisir. Israel, yang selama ini mengandalkan hubungan kuat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat, kini menghadapi tantangan baru dalam menjaga hubungan internasional mereka. Di satu sisi, dukungan internasional terhadap Israel tetap kuat, tetapi di sisi lain, negara tersebut semakin terisolasi dari beberapa negara yang melihat kebijakan luar negeri Israel sebagai agresif dan merugikan kawasan. Bagi Iran, meskipun serangan ini dapat dianggap sebagai kemenangan militer kecil, mereka juga menyadari bahwa serangan ini membawa dampak besar terhadap hubungan internasional mereka. Sanksi internasional yang sudah lama dijatuhkan kepada Iran semakin ketat, dan serangan ini kemungkinan akan memperburuk isolasi mereka di dunia internasional. Namun, dalam pandangan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serangan ini adalah bagian dari perjuangan panjang untuk mempertahankan kedaulatan dan mengatasi apa yang mereka sebut sebagai agresi asing. Iran melihat dirinya sebagai negara yang berperang melawan hegemoni Barat dan Zionisme, dan tindakan mereka ini dianggap sebagai langkah untuk mengembalikan kehormatan bangsa mereka di mata dunia. Namun, meskipun Iran memiliki dukungan dari beberapa negara dan kelompok militan di kawasan, mereka juga harus mempertimbangkan bahwa serangan ini berpotensi mengubah aliansi geopolitik yang ada. Negara-negara yang selama ini memiliki hubungan baik dengan Iran, seperti Rusia dan Cina, tidak dapat mendukung Iran secara terbuka dalam setiap langkah mereka. Rusia, yang memiliki hubungan strategis dengan Iran, tentu tidak ingin konflik ini merambat lebih jauh dan melibatkan negara besar lainnya yang bisa merusak stabilitas kawasan. Begitu juga dengan Cina, yang memiliki hubungan perdagangan besar dengan banyak negara di Timur Tengah, termasuk Israel, dan tidak ingin ketegangan ini mengganggu kepentingan ekonominya. Dalam konteks ini, dunia kini melihat kawasan Timur Tengah dalam sorotan lebih tajam. Semua pihak yang terlibat tahu bahwa setiap langkah yang diambil selanjutnya bisa menentukan apakah kawasan ini akan terperangkap dalam perang besar atau justru menemukan jalan menuju perdamaian. Namun, seiring dengan ketegangan yang semakin meningkat, semakin jelas bahwa negara-negara besar harus mengambil sikap tegas dan bijaksana untuk meredakan krisis ini sebelum situasi semakin memburuk. Serangan gelombang keempat ini tentu bukan hanya menjadi perhatian Israel, tetapi juga dunia. Bagaimana kelanjutan dari ketegangan ini? Apakah ada solusi yang bisa mengakhiri kebuntuan antara Iran dan Israel? Semua ini masih belum pasti, dan kita akan terus mengikuti perkembangannya. Jangan lupa untuk terus update dengan berita terbaru di channel ini, dan beri komentar jika kamu punya pendapat tentang situasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.